hadis Nabi SAW, ucapan Nabi kepada putrinya beliau, Fatimah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang panjang, Rasulullah mengatakan kalimat ini, ya Fatimah, wahai Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari siksaan azab neraka, karena saya tidak bisa memberikan pertolongan, pembelaan kepada kalian, kepada kamu sedikit pun. Inni la ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa memberikan pembelaan, pertolongan, penyelamatan sedikit pun, tidak ada. Itu perkataan Rasulullah kepada putri beliau. Satu darah Nabi mengalir kepada beliau tuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ucapan yang luar biasa kepada putrinya yang tercinta, yang darinya lahir keturunan Rasulullah, yang darinya lahir darah Rasulullah atau keluar dan menyebar, bersambung terus kepada manusia-manusia yang punya darah ini, punya nasab ini. Rasulullah sudah mengatakan kepada Fatimah, putrinya beliau sendiri, Fatimah, saya tidak bisa berbuat apa-apa besok di hari kiamat untuk bisa menyelamatkan dirimu. Maka Rasulullah mengatakan, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu sendiri dari neraka. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya nasab tidak akan bisa membelamu. Nasab tidak akan bisa melindungi dan menyelamatkanmu. Hanya sekedar nasab, tidak ada manfaatnya. Maka jangan dulu berbangga, jangan dulu sombong dengan nasab siapapun dia, apalagi yang nasabnya tidak terhormatlah atau nasabnya biasa-biasa saja. Kalau seandainya nasab Rasulullah yang terhormat itu, nasab yang tertinggi di kalangan kafir musyrikin dulu, itu nasab dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ke atas itu nasabnya Rasulullah paling terhormat. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa saya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa menolak bahaya darimu. Saya tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu supaya kamu masuk surga, wahai Fatimah, dan juga tidak bisa menghalangi dirimu untuk, kalau seandainya Allah menghendaki engkau dimasukkan ke dalam neraka, saya tidak bisa menghalangi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kuasa. Maka sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Selamatkan dirimu sendiri. Selamatkan dirimu sendiri. Karena nasab tidak bisa membela kita di hari kiamat. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man batu'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya sedikit, siapa yang amalnya lambat, tidak bisa mempercepat hisabnya, tidak bisa memperlancar hisabnya di hari kiamat. Kalau amal solehnya
sedikit, lemah, tidak akan bisa mempercepat hisabnya dan mempermudah hisabnya. Nasab bukanlah patokan. Nasab bukanlah pegangan seseorang untuk selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Maka tidak perlu kita berbangga dengan nasab. Dan tidak boleh berbangga dengan nasab. Yang boleh kita banggakan adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan jabatan, harta, dan nasab sebagai tolak ukur kebaikan dan tingkatan kebaikan seseorang. Tolak ukur keselamatan seseorang bukanlah pada jabatan, harta, nasab. Illa bittaqwa. Takwa, iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya ada orang yang kalaupun nasabnya mulia, di mata manusia dianggap sebagai nasab yang baik, nasab terhormat, nasab yang mulia, namun dia tidak sholat berjamaah, namun dia masih makan riba, namun dia masih berzina, namun dia masih minum khamr, main judi, perempuannya tidak pakai jilbab, lisannya masih kotor, suka ghibah, fitnah, dan apalagi dia bergelimang dengan dosa-dosa kesyirikan, itu lebih berbahaya. Tidak akan bisa menyelamatkan orang tersebut. Dan Islam tidak membela kalau ada orang yang merasa nasabnya mulia dan baik, tapi dia bergelimang maksiat, kewajiban Allah tidak dijaga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Nabi sendiri yang potong tangannya. Kalau Fatimah yang mencuri. Itu adalah hukum Allah. Dan itulah Islam. Kebenaran harus ditegakkan. Tidak melihat karena dia adalah anak kita, keluarga kita, masih kerabat kita. Tidak. Islam tegas. Islam berani. Rasulullah sebagai pemimpin, ketika ada umatnya yang bersalah, harus tunduk pada aturan Allah, pada hukum Allah. Baik umatnya yang tidak ada hubungan darah dengan beliau, maupun anaknya sendiri atau keluarganya sendiri yang mencuri atau melakukan maksiat, di hadapan hukum Allah harus tunduk dan patuh. Berbeda dengan agama-agama lain. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis, kalau Bani Israel, yang Rasulullah maksudkan mereka adalah orang Yahudi Nasrani di masa itu, idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu alaihi al-had. Mereka dulu, maksudnya Bani Israel, kalau seseorang yang memiliki nasab yang baik mencuri, dipinggirkan, jangan dibebaskan dari hukum. Tidak boleh diberlakukan hukum potong tangan. Nggak boleh. Tapi kalau yang mencuri orang yang tidak punya nasab, dianggap yang nasabnya rendah, langsung ditegakkan hukum Allah. Itulah mereka. Wallahu alam, apakah hal itu masih ada? Dan
kayaknya kita umat Islam juga ikut-ikutan model hukum begini. Kayaknya. Jadi kalau yang nasabnya, yang mencuri, yang melakukan pelanggaran adalah masih keluarga pejabat, aman, lancar. Tapi kalau yang mencuri bukan keluarga pejabat, walaupun cuma nyuri 1 ekor ayam, di penjara. Tapi kalau yang berjuta triliun yang mencuri adalah kerabat pejabat, dibiarkan. Berarti hukum kita ini masih lemah. Ya, hukum kita masih lemah. Kita perlu belajar Islam, dan semoga kita bisa mampu mengamalkan hukum Islam dalam diri kita dan keluarga kita sebelum orang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang patuh dan tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk diri kita pribadi. Kecil-kecil misalnya ada kesalahan, ada ribut, ada masalah di keluarga kita, ada masalah di tetangga kita, keluarga kita. Coba berlakukan yang benar ya benar, yang salah ya salah. Ya, memang seperti itu. Islam tidak melihat, tidak memandang nasab, jabatan dan kekayaan. Oh, dia orang kaya, dia punya jabatan tinggi, jadi kemudian kita tangguhkan. Nggak boleh diberlakukan hukum itu. Dibebaskan saja. Ingat pertanggungjawabannya besok kelak di hari kiamat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kau di dunia bisa aman dan selamat, tapi besok di akhirat pertanggungjawabannya berat dan pasti diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita ingat sebagai seorang muslim. Jangan mengedepankan ego dan ambisi kita, sehingga kita pengen dan punya semangat untuk menzalimi, ingin menjatuhkan saudara kita yang lain, ingin mengalahkan dia, agar dilihat di dunia ini kita orang hebat, selalu yang menang, selalu yang unggul. Hati-hati, kita orang yang beriman, yang beragama, orang muslim, harus ingat hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya akan ada pembalasannya, semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Hadis ini mengingatkan kita. Hadis yang tadi ini Rasulullah mengatakan, Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. Itu untuk diri pribadi. Dan ini berlaku untuk kita semua. Seakan-akan Rasulullah, ketika kita baca hadis ini, seakan-akan Rasulullah mengucapkannya kepada kita. Hadis ini panjang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu, kerabat-kerabatmu, jadi paman-pamanmu, ya sepupu-sepupumu, semua kerabatmu yang Quraisy, kamu berikan peringatan. Wahai Muhammad, ini Allah turunkan ayat itu dan Allah bilang pada Muhammad, Muhammad, kamu berikan peringatan, ingatkan mereka, nasihatkan kepada mereka, keluarga-keluargamu, kerabat-kerabatmu semuanya. Yang Quraisy, dia panggil, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Mereka lalu berkumpul semuanya. Lalu dia panggil kabilah. Ya Bani Abdis Syams, wahai turunannya Abdus Syams.
Ya Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, wahai turunannya Ka'ab bin Lu'ay. Ya Bani Abdi Manaf, wahai turunannya Abdu Manaf. Ya Bani Hisham, ya Bani Hashim, wahai turunannya Bani Hashim. Ini seluruh dia panggil. Jadi paman sepupu-sepupunya, paman-pamannya, saudara kakek-kakeknya, ke atas terus yang keluarganya Quraisy. Dia panggil semuanya. Lalu dia sebutkan kalimat anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Selamatkanlah diri kalian dari neraka. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Karena saya tidak bisa menyelamatkan kalian, membela kalian, melindungi kalian dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Lindungi diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baru dia panggil turunan bapaknya, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anaknya Abdul Muttalib, berarti paman-paman beliau dan sepupu-sepupu beliau. Baru dia panggil Fatimah tadi, wahai Fatimah. Jadi semua kena, orang Quraisy gak ada yang terkecuali. Semua dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Karena panggilan ini untuk semua umatnya, tidak khusus untuk keluarganya. Jadi kita punya kewajiban untuk menasehati keluarga kita sebelum orang lain. Keluarga kita, kemudian orang-orang lain di sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita, teman kerja, teman apapun. Kalau memang kita bisa memberikan nasihat, sampaikan kepada dia. Ingatkan dia kalau ada yang salah. Tegur dia kalau ada yang salah. Semuanya bukan karena kita benci dia, tapi justru karena kita sayang agar dia selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin kita tahu sesuatu yang baik lalu kita tidak menularkannya kepada saudara kita yang memang notabene dia juga muslim. Kita harus ajarkan, kita tularkan kebaikan kepada saudara kita.